Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang cara pengoperasian bom kalorimeter. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. 1. Holy Hulaifa dengan NIM B1D020097. 2. Lalu Malaya Khairul Harbi dengan NIM B1D020127. 3. Lalu Muhammad Ari Ardiansyah dengan NIM B1D020128. 4. Lalu Pikia Wirantino dengan NIM B1D020129 dengan dosen pengampu Dr. Febra Maslami, SPP. Pengertian kalorimeter menurut Syarifuddin 2012, kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Pada kalorimeter terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kalor sesuai dengan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Adapun kalorimeter dibagi menjadi dua, yaitu kalorimeter sederhana dan bom kalorimeter. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang kalorimeter sederhana. Kalorimeter sederhana dapat dibuat dari gelas atau wadah yang bersifat isolator atau bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan perpindahan muatan listrik, misalnya gelas, styrofoam, atau plastik yang bersifat isolator. Adapun cara pengoperasian bom kalorimeter sederhana yaitu 1. Siapkan larutan HCl dan NaOH sebanyak 50 ml bom kalorimeter sederhana dan 2 termometer. 2. Mengukur larutan HCl dan NaOH menggunakan termometer sampai suhunya konstan 25 derajat Celcius. Yang ketiga, siapkan kalorimeter sederhana dan memasakkan termometer di lubang yang sudah disiapkan atau pada sumbatnya. Yang keempat, membuka tutup bom kalorimeter sederhana, kemudian memasukkan larutan HCl dengan NaOH ke dalam bom secara bersamaan. Yang kelima, menutup rapat kembali bom kalorimeter. Yang keenam, mengaduk secara manual menggunakan kawat pengaduk, kemudian amati sampai terjadinya perubahan suhu sampai suhunya konstan. Dan yang ketujuh yaitu mencatat hasil suhu yang sudah didapatkan dan terjadi peningkatan suhu menjadi 32 derajat Celcius. Kemudian bom yang kedua yaitu bom kalorimeter. Bom kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor atau nilai kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna dalam O2 berlebih, suatu senyawa, bahan makanan, dan bahan bakar. Adapun gambarnya bisa dilihat di samping. Alat dari bom kalorimeter yaitu termometer
berfungsi untuk mengukur suhu pada saat awal dan pada saat setelah terjadinya pemboman pada kalorimeter bom. Yang kedua, agitator atau pengaduk berfungsi untuk mengaduk air di sekitar buket agar suhu air yang ada di dalam buket merata guna menyeragamkan suhu di sekeliling bom. 3. Katup oksigen berfungsi sebagai tempat masuknya oksigen di dalam bom head yang digunakan untuk proses pembakaran. 4. Cawan berfungsi untuk meletakkan sampel yang akan dibakar di dalam bom head. 5. Bom head berfungsi sebagai tempat pembakaran. 6. Katup listrik yaitu berfungsi sebagai tempat masuknya aliran listrik dalam bom head. 7. Buket berfungsi sebagai tempat meletakkan bom head dan di dalam buket juga diisi air yang berfungsi sebagai pendingin ketika terjadi pembakaran. Dan yang ke-8 yaitu jaket berfungsi sebagai tempat masuknya aliran air dari water cooler sirkulator. Adapun cara pengoperasian dari bom kalorimeter itu yaitu 1. Timbang sampel pakan yang sudah dipelet kurang lebih 1 gram. Kemudian taruh di dalam cawan nikel yang selanjutnya diletakkan di termilan knot. 2. Potong kawat krom sepanjang 10 cm lalu pasangkan kawat tersebut di terminal knot. Usahakan agar kawat tersebut bersentuhan dengan sampel yang akan dibakar. 3. Siapkan silinder bom dan memasukkan aquades ke dalamnya sebanyak 2 mili. 4. Masukkan sampel pakan beserta cawan nikelnya ke dalam silinder bom. 5. Tutuplah silinder bom dengan cara diputar. 6. Aliran gas O2 ke dalam bom sebanyak 3 tong. 7. Isilah aquades ke dalam buket. Kondisikan temperatur air tersebut lebih rendah dari 1,5 derajat Celcius dari suhu kamar. Setelah itu, memasukkan silinder bom ke dalamnya. 8. Hubungkan kabel listrik ke saluran terminal knot. 9. Tutuplah bom kalorimeter. 10. Hidupkan tombol dinamo atau stirrer kurang lebih 2 menit, lalu lihat di termometer dan catat temperaturnya. Yang ke-11 yaitu selanjutnya tekan tombol bom sehingga lampu indikatornya menyala. 12. Biarkan proses pembakaran berlangsung sampai temperaturnya konstan yang ditandai dengan bunyi alarm. Proses ini membutuhkan waktu selama 5 menit. 13. Mematikan tombol dinamo. 14. Buka tutup bom. Lepaskan kabel dari terminal knot. 15. Angkatlah silinder bom dari buket dan buanglah sisa gas pembakaran. Kemudian 16. Bukalah tutup silinder bom, kemudian semprotlah dengan aquades pada bagian sebelah dalam silinder bom. 17. Tampunglah dalam gelas piala cairan aquades yang disemprotkan beserta sisa abu pembakaran tadi. Lalu tambahkan 2 tetes metil orange atau sebagai indikator, kemudian titrasi dengan larutan standar Na2CO3. 18. Hentikanlah titrasi jika terjadi perubahan warna kuning. 19. Catatlah warna volume.
atau mili larutan standar yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu lakukanlah perhitungan gross energi bahan pakan dengan menggunakan rumus. Adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi yaitu kalorimeter terbagi menjadi dua, yaitu kalorimeter sederhana dan bom kalorimeter. Kalorimeter sederhana dapat dibuat dari gelas atau wadah yang bersifat isolator atau bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan perpindahan muatan listrik, misalnya gelas styrofoam atau plastik yang bersifat isolator. Sedangkan bom kalorimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor atau nilai kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna dalam O2 yang berlebih suatu senyawa, bahan makanan, dan bahan bakar. Sekian dari kelompok kami pamit undur diri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.